Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Indah Cahyati, nomor NIM 05771891. Contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan pembuatan IRD sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus di atas dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu dokter, pasien, administrator. Maka pada YI di grab editor, buatlah 3 entiti dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Contohnya seperti ini. 2. Menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Pada tahap 2, yaitu menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus ditulis sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan institusi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh berikut. Dokter memilih atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor handphone, spesialis, waktu kerja. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor handphone. Administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, waktu jaga. Maka tambahan atribut kepada masing-masing entitas, jangan lupa bahwa atribut primary key adalah ID dokter, ID pasien, ID admin. Untuk garis atribut entity gunakan simbol unspecified. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara memudahkan dengan membuat matriks relasi antar entitas. 4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Berikutnya adalah sesuai tahap 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah kasus tersebut 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Sehingga ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M banding N, banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah M banding N, banyak ke banyak. Administrator ke pasien adalah M banding N, banyak ke banyak. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan di graph editor sebagai berikut. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahap terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti. Terima kasih.